Bahayanya orang yang melakukan pengisian keilmuan, kesaktian, dan mengamalkan ilmu-ilmu kesaktian yang akhirnya mempunyai kodam jin siluman. Selama dia hidup, tidak dipedulikan oleh Allah. Artinya rizki harus mencari dengan usaha sendiri. Allah tak peduli. Bagaimana kalau begitu? Ya jelas susahlah. Kenapa Allah tidak peduli? Karena orang itu sudah tidak bersandar pada Allah, tapi pada sesuatu yang selain Allah. Belum pengaruh dari bisikan kodam jin siluman yang mengajak jauh dari Allah, menumpuknya sifat tercela, malas sholat, malah akhirnya tidak sholat sama sekali. Artinya di akhirat sudah pasti disiksa kalau meninggal. Dan itu juga kalau meninggal siapapun itu yang belajar ilmu kebal, maka meninggal menjadi siluman wujud hewan. Jika yang dipelajari ilmu kebal, maka akan menjadi buaya. Apa ada orang yang cita-citanya jadi buaya? Atau kalau ilmu menghilang, panglimunan, maka meninggal akan jadi nyamuk, turun dari derajat manusia. Masa orang cita-citanya jadi nyamuk? Kodam-kodam siluman itu dulunya manusia yang juga belajar ilmu kesaktian, lalu meninggal, ia jadi sesuai ilmu yang dipelajari. Ada yang jadi buaya, macan, nyamuk, kelabang, ular, dan lain-lain. Nah, apa ada orang bercita-cita menjadi seperti itu? Dalam surat At-Tin Allah berfirman, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil?
manusia itu akan dikembalikan ke derajat serendah-rendahnya, derajat hewan, menjadi siluman karena mengamalkan amaliyah yang tidak memperoleh ridho Allah, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Allah akan mengangkat mereka ke derajat langit yang tinggi dan mendapat pahala yang tiada habisnya. Nah, kita memilih mati menjadi jenglot atau memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah. Itu terserah kita sendiri yang menjalani. Buang segala ilmu kesaktian, kembali ke dalam tuntunan Al-Quran sebagai tuntunan hidup di dunia. Kita diperintah Allah untuk bertawakal agar mendapatkan tanggungan Allah. Kita diperintahkan ridho ketika menerima bala bencana, ikhlas ketika beramal, qanaah ketika kekurangan, tidak suka dunia, dan suka menempuh jalan akhirat yang lebih abadi. Kita diperintahkan bersabar dan saling nasihat menasihati, saling menyayangi sesama muslim, tidak mencela atau saling menghujat, iri dengki, hasad, sombong. Jika kita saling menang-memenangan, yang kuat menindas yang lemah, maka tidak akan didapat ketentraman menempuh hidup. Di blok jalan masuk iblis menggoda kita. Dengan dijauhi segala macam amaliyah yang diajarkan iblis. Ingat, Al-Quran sekalipun kalau dipakai tidak benar, maka itu mengundang murka Allah. Kalau kok ditulisi ayat Al-Quran lalu dipakai membunuh, merampok, walau ditulisi ayat-ayat Al-Quran tetap saja salah dipakai membunuh. Bukan lantas ditulisi ayat Al-Quran